Aku lagi sama Safar di kantin Gudang Sarinah, Jakarta Selatan. Sebenarnya kita tadi tiba-tiba Safar hubungi aku buat ngajak makan. Ini sekarang kita lagi makan nih. Makan apa, Far? Tempe goreng. Timun. Dengan sambal bebek. Ngobrol, Far. Enak juga ya. Ini tuh, Ayam terus sambalnya bebek. nah ini tuh sebenarnya salah satu makanan yang kita tunggu lama ya, Far ya. 2 bulan 2 bulan ya. Jadi kita lagi makan, baru muncul karena melahirkan. ya. Lagi lahiran 2 bulan di Bangkalan, Madura. Kamu tahu dari mana? Banyak tadi. Oh gitu. Jadi aku pesen ayam pakai sambal Madura. Rasanya enak Kamu banget. kayaknya nasiku lebih banyak daripada kamu ya? Aku tadi bilang setengah emang. Karena aku sebenarnya belum terlalu lapar. Tadi di sini udah makan. Oh. Cerita, Far, kamu lagi ada kesibukan apa sekarang? Aku ada kesibukan tapi nanti deh. Habis ini aku mau bilang. Ya, lagi nulis novel, kita lanjut. Oh, draft novelmu? Insya Allah lah selesai lah. Udah sampai mana? Tambah 500 kata. Setiap hari 500 kata lumayan lah. Itu boleh spill dikit nggak tentang apa? Tentang pesisir, masyarakat pesisir lah. Ke masyarakat pesisir. Jadi tema novelmu ini masih sama kayak buku Kumcer dan novel pertamamu kemarin. Siapa bilang Pelaut Mata Keranjang. Kalau latarnya masih sama di Pulau Masoni atau di tempat lain latarnya? Beda. Beda. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Safar ini penulis novel. Novel pertamanya itu judulnya Siapa Bilang Pelaut Mata Keranjang. Itu sebuah novel. Dia juga lagi nulis novel. Tunggu dong, aku lagi cerita. Novelnya itu bercerita tentang masyarakat pesisir di sebuah pulau. Pulau namanya Pulau Masoni. Pulau ini sebenarnya ada di peta ya, di daerah Sulawesi Far? Tengah. Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai lah. Cuma bagaimana tokoh cerita di dalam Pulau Masoni ini fiksi ya, Far ya? Fiksi. Ya mungkin ada curhat-curhat dikit tapi dibikin fiksi lah. Kalian harus baca, bisa pesan di penerbit Anagram atau di toko-toko buku kesayangan kamu. Balik lagi ke calon novelmu, Far. Ya gitu deh. Ada topik atau isu hebat apa di novelmu nanti? Nanti Wah itu sudah terlalu menjurus itu. Terlalu menjurus. Kalau rencana terbitnya udah ada? Semoga tahun depan lah. Tahun depan. Buat kalian yang udah nungguin Safa Nurhan, semoga tahun depan kita bisa baca novel baru. Katanya kamu juga lagi nulis novel. Kata siapa? Nah, tadi barusan datang ngomong. Ya aku emang sekarang lagi nulis sebuah novel. Novel tipis lah, 20 sampai 30 ribu karakter rencananya, ribu kata rencananya sih. Terus? Ya ternyata nggak mudah ya, Far ya, bikin novel ya. Nggak mudah.
Tapi modalnya cukup kok. Apa itu? Nggak perlu pintar. Kata Haruki Murakami. Oh ya, kamu habis baca ini ya? Bukunya Haruki Murakami yang Novelis sebagai panggilan hidup. Betul. Aku juga udah baca tuh kemarin, tapi belum kelar sih. Udah baca tapi belum kelar, gimana itu? Ya udah baca tapi belum selesai bacanya. Apa yang sampai di halaman keberapa? Kayaknya sih di bagian dia cerita tentang bagaimana nulis novel panjang deh. Nah, gimana tuh? Nah, menurut Haruki Murakami, kalau kita mau jadi novelis, terutama menulis novel panjang, itu kita harus punya stamina. Nah, stamina ini stamina fisik maupun stamina mental. Nah, stamina fisik ini menurut Murakami karena ketika seorang novelis itu dia harus seperti seorang pekerja kantoran yang mekanik, yang dalam setiap hari dia punya rutinitas menulis jam berapa, Stamina ya? berapa lama, itu buat stamina fisik. Jadi seorang novelis karena dia perlu nulis waktu selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dia butuh fisik yang prima untuk bisa bertahan duduk lama gitu. Nah, makanya dia setiap hari kan dia ada kebiasaan buat masih lari atau Jogging gitu lah. jogging gitu ya kan. Itu Nah, yang kalau mental mental itu menurut Murakami, sebagai novelis dia seringkali dapat banyak komentar, pendapat yang kadang-kadang mungkin nggak enak buat dia gitu, kayak misalkan kritik ya? Nah, bisa kritik, bisa nyinyir, bisa gibah, apapun itulah yang misalkan Murakami dibilang kalau novelnya itu belum sastra gitu loh, masih kurang sastra gitu. Cerita-ceritanya tuh masih terlalu receh lah. Bukan tentang perang. Bukan tentang perang. Kalau di Indonesia bukan tentang 98, 65 gitu ya. Persis. Gitu. Nah, di situ menurut Murakami sebagai penulis perlu punya mental yang kuat buat ngadepin kata orang lain gitu tentang novel yang kita tulis gitu. Kalau menurutmu gimana pendapat Murakami itu? Pendapat sih. Pendapat. Kalau dari pengalaman menulis sendiri lah, kalau kamu kan udah pernah nulis novel nih, kalau aku kan baru nyoba. Sama nggak? Apalagi novelmu yang ini kan katanya tebel ya? Enggak, baru tipis. Tapi kamu kan katanya hampir tiap hari selalu nulis nih. Nah, stamina fisik sama mental itu benar-benar kamu rasain nggak? Atau kemalasan aja? Kemalasan aja yang bikin kamu nggak bisa nulis? Kalau aku sih karena malas sih. Malas ya? Tapi kalau kita membayangkan apa yang dilakukan oleh Murakami dalam menulis, tiap hari itu dia kan tidak berhenti kan, terus menulis. Dia sekitar 5 jam atau 5-6 jam di depan laptop di pagi hari. Menurut saya itu yang tidak dimiliki kita berdua mungkin ya. Atau mungkin penulis Indonesia secara umum ya. Ini langka deh. Kan banyak penulis Indonesia yang harus untuk menyelesaikan satu novel aja perlu bertahun-tahun, ya kan? Butuh bertahun-tahun itu, ya Murakami juga bertahun-tahun. Ya karena dia nggak punya pakem nulis yang konsisten setiap hari nggak sih? Nggak mungkin dong setiap hari katakanlah dapat 500 kata aja gitu. Butuh waktu sampai bertahun-tahun untuk selesai gitu. Nggak gini. Penulis Indonesia kebanyakan tidak punya etos kerja tiap hari menulis ini. Persis. Duduk di depan laptop menulis 5 jam, nulis novel ya, dan tidak terdistraksi dengan yang lain gitu. Murakami itu dia mengosongkan semua pekerjaannya dia. Diminta untuk nulis esai, dia nggak mau. Nulis cerpen, dia nggak mau. Kecuali penting banget, dia nggak mau juga
melakukan apa-apa selain menulis novel. Bisa dong. Nah, iya aku ingat aku baca itu juga tuh. Menurut aku itu yang tidak dimiliki. Aku nggak mau bilang semua penulis Indonesia ya. Menurut aku tidak dimiliki oleh kita berdua lah. Aku memang menulis setiap hari dari tahun lalu ya sampai sekarang. Yeah. Tidak setiap harinya Murakami gitu, dan tidak seintens. Ada bolong-bolongnya lah. Ada gitu. Bolong-bolongnya, terus ada malasnya banyak. Betul, iya betul. Dan tidak 5 jam di depan laptop tanpa distraksi. Aku baru 5 menit scroll HP. Masih bagus. Kita pasti di depan laptop langsung main HP gitu. Nggak ada nambah-nambahnya. Nah, menulis novel menurut aku persis seperti Murakami seharusnya. Gimana? Udah fokus gitu ya di depan laptop gitu. Menulis itu bukan perilaku seni. Ya maksudnya kata Murakami itu yang seni itu mut-mutan itu loh. Nanti ada wahyu baru menulis, ada ilham baru menulis. Nah, menurut Murakami ya dia teknikal aja. Kamu duduk di depan laptop nulis. Seperti halnya kamu, seperti orang tua kita di dapur bangun pagi, bangun subuh langsung memasak. Seperti itu. Sudah ada bahan-bahan, udah. Nah, bahan-bahan itu dari buku-buku yang kita sudah baca ya. Nah, saya kira aku kurang tahu kalau esai kan, kalau esai sebenarnya menulis esai ya harus ada bahan dulu. Kita harus belanja bahan, kita baca buku, kita ambil ngaris semua. Kalau novel menurutku memang kita punya bahan, harus punya bahan, tapi dia lebih terpola gitu loh. Dia lebih terpola tiap hari, mesti begitu, jangan ada bolongnya. Nah, kalau kita melakukan persis seperti Murakami dengan ketebalan novel-novel di Indonesia dari 20.000 sampai 40.000 kata, 3 bulan kelar. Harusnya ya. 3 bulan kelar. Murakami itu kan minimal tuh kalau nggak salah 1.000-2.000 kata per hari ya. Iya. Kalau kita bisa konsisten 1.000 aja tiap hari, ya. Sebulan kelar kan? Kelar itu. Draft pertama udah. Draft pertama itu loh. Draft pertama. Kelar. Apalagi? Nah, ini yang aku sih melihat ada beberapa penulis novel Indonesia yang melakukan seperti ini, tapi tidak seradikal Murakami. Mereka bisa menulis cepat, menulis per tahun ada karya yang terbit, ada karya yang selesai, tapi tidak seheroik, atau mungkin kita merasa itu heroik ya, tapi seintens Murakami. Aku sih berharap, kenapa kemarin berusaha menulis novel di tiap hari di pagi hari, bangun pagi terus sebelum berangkat kerja aku menulis minimal 30 menit sampai 60 menit, berusaha untuk membuat pola itu. Dan ternyata akhirnya aku dapat 40.000 kata melakukan pola seperti itu, dan tidak ada berat-beratnya. Jadi ya seperti tidak, kan biasanya harus ada mood dulu 1 hari baru kita mulai gitu. Padahal kalau kita duduk aja gitu ya, pasti ada aja yang bisa kita tulis. Pasti ada. Kayak tadi aku nulis 500 kata lebih gitu. Ya, aku selang-seling dengan kerjaan lain gitu ya. Ternyata bisa. Oke. Dan itu intinya jangan jadikan karya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang akan mengubah dunia. Itu masalahnya. Itu yang bikin kita pengen menghasilin karya yang wah, sehingga akhirnya nggak tahu apa yang mau kita tulis gitu ya. Ada beban gitu ya. Jadi menurut aku apapun tema kamu,
sereceh apapun tema kamu, kalau kamu nulis ya tulis aja. Nggak perlu harus tema 98, 65. Tapi kan, nyambung ke soal topik atau tema novel gitu ya. Tapi kan kamu juga tahu, Far, kalau dalam mau apa kamu? Tambahin. Oke. Ini beneran ya, apa namanya? Ayam sambal maduranya beneran enak banget. Kalau teman-teman pernah ke toko buku Bebasari, toko buku milik Zenra S di Pancoran, silakan teman-teman mampir ke kantin Sarinah. Kantinnya persis di samping toko buku Bebasari. Nah, salah satu kantinnya itu dia jualan ayam Madura ini, beneran. Teman-teman pasti suka banget sama sambal Maduranya, mantap. Nah, Kemana sebentar? mau kemana? Oh, si Safar mau nambah nasi katanya. Nama warungnya itu Soto Ayam Madura Cah Hasan. Harganya juga oke kok di sini, nggak mahal-mahal. Lanjut, Fer. Apa? Tadi yang soal isu. Ya, kamu kan juga tahu kalau misalkan dalam sastra Indonesia topik penting itu selalu diangkat oleh penulis-penulis kita, terutama karena sebagian novel itu diperuntukkan untuk sayembara seperti sayembara novel DKJ gitu. Yang dimana dalam sayembara tersebut dari tahun ke tahun umumnya menyukai novel-novel yang mengangkat isu-isu yang dianggap penting. Kecuali yang kamu bilang tadi, misalkan kecuali ini Ziggy. Ya, kecuali Ziggy ya. Tapi di luar Ziggy umumnya kan topik 65, topik 98, topik perang, topik konflik Timur gitu. Nah, kalau kamu sendiri ngerasa apakah supaya novel kita dianggap bagus, dianggap penting gitu, apakah kita harus menulis topik-topik serupa gitu, atau bisa kok novel kita bagus tanpa harus mengangkat topik-topik itu gitu, seperti halnya Ziggy gitu yang kamu bilang tadi? Seharusnya kalau menurut aku, dengan beragamnya cerita backgroundnya teman-teman, seharusnya tulisan semua cerita itu bagus. Asalkan mungkin dieksekusinya beda. Kalau Ziggy mungkin dia dimenangkan gara-gara cara nulisnya bagus. Menjadi pertanyaan, kita ini nggak punya tema yang berat-berat gitu, nulisnya juga nggak bagus. Nulisnya bagus enggak? Yang jelek, makanya tidak dianggap bagus. Tapi kan maksudnya gini, Pak, sebuah novel yang menulis topik penting bukan berarti menjadi sebuah novel yang bagus kan? Iya. Ibaratnya nih, sebuah novel itu kan terdiri dari isi dan wadah. Isinya itu topiknya, isunya. Wadahnya itu cara kita menuliskannya. Betul. Gitu kan? Nah, menurut aku ya dua-duanya harus sama-sama bagus. Artinya isinya penting untuk ditulis, dan yang kedua ditulis dengan baik juga sehingga novel tersebut bisa dikatakan sebagai novel yang bagus lah. Makanya persyaratan dari misalnya DKJ ya, itu mereka bilang tema craftsmanship-nya, pengrajinan, ya, menulis kebahasaannya,
kan ada faktor-faktor itu sehingga dimenangkan. Oke. Nah, rasanya kalau punya isu penting yang harus diangkat dan pengrajinanmu bagus. Tapi kalau yang terakhir menang DKJ, novel itu gimana? Udah memenuhi itu belum? Belum sih. Belum. Temanya oke tapi pengrajinannya kurang. Pengrajinannya kurang. Ada nggak novel DKJ atau novel Indonesia lain yang dianggap bagus yang menurut kamu memenuhi dua hal itu? Mengangkat suatu isu yang penting gitu dan juga ditulis dengan baik. Ada nggak menurutmu? Mungkin Felix ya. Felix apa? Orang-orang Otimo ya? Sepakat sih, sepakat. Menurutku orang-orang Otimo itu salah satu sedikit lah ya novel sastra Indonesia yang tadi mengangkat sebuah topik yang sangat penting dan juga ditulis dengan sangat baik. Aku pikir kayak gitu. Nah, balik ke Murakami tadi, Far. Soal menulis ini jangan dia jadikan seperti apa ya, romantisasi seniman gitu ya. Betul. Ya kan? Yang harus menunggu wahyu, menunggu wangsit gitu kan. Harus mungkin mabok-mabok dulu gitu baru bisa nulis karya masterpiece gitu. Tapi bagaimana menulis itu sebagai suatu pekerjaan rutin yang dilakukan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi seorang penulis yang produktif gitu kan. Nah, pertanyaanku, Far, Murakami ini kan dia full time penulis, ya kan? Dia tidak ada pekerjaan lain selain menulis. Bahkan seperti yang kamu tadi bilang, ketika dia lagi nulis novelnya ini, dia fokus nggak mau nulis yang lain, nggak mau nulis esai, nggak mau nulis cerpen, nggak mau nulis terjemahan gitu. Sedangkan kita nulis ini kan kebanyakan sambilan gitu karena ya seperti yang kita tahu gitu, kita nggak bisa menggantungkan hidup hanya dari menulis gitu, apalagi menulis novel gitu. Sehingga kebanyakan orang tuh ketika dia menulis novel dia punya pekerjaan lain, pekerjaan utama gitu. Betul. Nah itu gimana gitu? Artinya kan ada keterbatasan waktu dong untuk bisa nulis rutin setiap hari gitu. Sebenarnya sih Murakami juga menjelaskan itu bahwa dia untungnya ada novel yang laris. Oh ini Norwegian Wood ya? Itu yang membuat dia bisa hidup dari nulis tanpa punya pekerjaan lain. Betul. Oke. Berarti teorinya Murakami terbantahkan dong kalau kayak gitu. Kalau kita nggak bisa full time nulis ya otomatis nggak bisa nulis setiap hari. Bisa. Harus sempatkan. Tapi susah. Tidak se-full atau selama Murakami. Misalnya kamu kantormu masuk jam 9. Perjalanan ke kantor itu sejam. Berarti ada jam 8 ya? Iya. Dari sholat subuh jam 5 sampai jam 8 kamu gunain. Selain manja apa semua, gunain untuk nulis minimal 5 menit, 30 menit. Kalau punya anak harus ngantar anak sekolah dulu. Nggak usah nulis lah. Nggak usah nulis. Bentar. Ya kan memang kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini yang juga seorang penulis atau mau jadi penulis bisa juga ya sharing pengalamannya, kesulitannya ketika ingin menulis gitu. Ada salah satu teman kami minggu lalu gitu belum lama cerita kalau dulu dia pernah berhasil menulis sebuah draft novel yang cukup tebal, kurang lebih 6.000 kata gitu, yang dia tulis ketika saat itu dia masih pengangguran gitu. Jadi dia waktu itu kondisinya baru lulus kuliah, masih nyari pekerjaan, sehingga dia punya banyak waktu luang untuk menulis. Nah ketika sekarang dia sudah full time menulis gitu ya, jam kerjanya dari pagi sekitar jam 9 gitu, pulang sore bahkan malam gitu, sampai rumah malam lah gitu, dia ngerasa udah nggak ada waktu lagi buat nulis gitu. Pulang kerja itu bener-bener tinggal sisa-sisa energi aja gitu, yang paling dia pakai buat
mungkin scroll HP, scroll medsos, kemudian baca buku gitu. Nyaris nggak ada waktu dan energi lagi buat nulis gitu. Dan saya kira pengalaman salah satu teman kami itu cukup relate gitu. Ya, salah satu teman kita gitu yang dia cerita kalau semenjak dia bekerja, dia kesulitan untuk punya waktu bisa nulis setiap hari. Yang minggu lalu ketemu. Gitu. Nah, balik lagi ke tadi, Far. Gimana solusinya untuk orang-orang yang benar-benar nggak ada waktu? Ya kalau nggak ada waktu bisa dipaksain ya. Sebenarnya bisa sih 30 menit sih. Oh gitu. 30 menit bisa. Sehari 30 menit? Iya 30 menit. Ya pada saat si anakmu lagi mandi untuk antar ke kantor. Ayah, enggak, cebokin aku. Kunto Wijoyo itu bisa menyempatkan nulis di sela-sela dia menjaga anaknya. Atau kalau memang mau ubah jam produktifnya jangan jam pagi atau di malam hari ketika orang sudah pada tidur. Dan itu kan Murakami sudah lakukan di novel kedua dan pertamanya itu dia melakukan itu. Oh iya. Jadi dia menulis di yang dengar helayan angin, terus yang pin dead. Iya. Pinball. Iya. Itu ditulis di sela-sela dia kerja di dia buka usaha kafenya itu. Jadi kalau kita ya coba hitung-hitung aja deh berapa jam kita nyekrol. Iya. Kalau kita bisa mengalihkan waktu itu untuk baca dan untuk nulis, memang bisa. Dan kalau orang yang biasa nulis di handphone akan lebih mudah lagi. Misalnya si Wisnu kan dia menulis di Wisnu siapa nih biar penonton kita tahu? Wisnu Aji. Wisnu Aji. Dia penulis Rahasia Salinem. Dia tuh kan menulis di HP-nya kan, di HP-nya. tabletnya itu. Tidak ada alasan sebenarnya, tapi kalau pengen mau nulis. Oh iya. Dan memang nulis tidak menghasilkan apa-apa. Murakami aja yang bestseller aja ngeluh. Iya. Dengan ekosistem sastranya di Jepang lebih bagus daripada Indonesia, apalagi di Indonesia. Tapi menurut saya, kalau macam saya kan selalu bilang bahwa satu menulis novel itu karena pengen bertahan bisa baca buku gitu. Karena saya mengkhawatirkan ketika saya kerja lain, saya tidak mau baca buku lagi karena tidak lagi relevan and match dengan buku kerjaannya saya. Kan kalau menulis saya harus banyak baca buku supaya tidak bodoh-bodoh lah ya dalam menulis itu. Sebenarnya kalau saya menjadi misalnya ya tukang ojek, dia kan tidak link and match dengan membaca buku. Walaupun baca buku itu wajib, mestinya fardu ain ya. Iya, dilakukan oleh siapa saja itu. Tapi kan kalau tukang ojek misalnya saya nge-grab misalnya gitu ya. Tidak ada tuh beban saya untuk harus baca buku karena akan kalau tidak baca buku kerjaanmu tidak beres gitu. Tidak ada beban seperti itu. Tapi kalau macam saya tetap bertahan menjadi penulis, beban dorongan untuk tetap membaca buku itu ada karena itu berkaitan. Kamu tidak baca buku, kamu bacaanmu, tulisanmu jelek pasti. Oke. Jadi, nah kembali ke masalah menulis tadi. Jadi karena saya sudah punya nawa itu, sudah ada keinginan jadi penulis, saya lakukan apa yang saya inginkan itu. Kalau telat misalnya seminggu saya tidak menulis, itu saya sudah gelisah. Oh gitu. Gelisah. Wah, kayak ada rasa bersalah. Bersalah banget. Maksudnya, wah ini draftku sudah terbengkalai berapa hari nih. Kalau dulu itu, kalau sekarang membaca ya, saya tidak baca sehari itu gelisah. Iya. Dulu tidak baca seminggu biasa aja gitu. Nah, nulis dulu begitu juga, tidak menulis sebulan, ya santai aja gitu. Sekarang seminggu sudah ada rasa bersalah karena apalagi ada draft yang harus mau diselesaikan yang lagi on progress gitu. Oke. Artinya berarti kan kamu ada momen-momen yang tadi kamu bilang sekalipun kamu berusaha untuk konsisten menulis,
kadang-kadang ada bolongnya lah gitu. Misalkan iya, masih ada bolongnya. Pernah jeda seminggu nggak nulis gitu misalkan. Masih ya, ada gitu. Dari kalau pengalamanku nih ya, sedikit lah gitu. Banyak dong. Janganlah. Ini kan aku masih baru nyoba. Kalau Safar kan udah pernah bener-bener nulis novel gitu. Kalau dari pengalamanku, Far, aku tuh kemarin ketika awal-awal nulis novel itu memang aku berusaha sebisa mungkin nulis ini konsisten dan rutin gitu. Bukan karena baca Murakami ya, tapi memang dari awal aku punya pandangan seperti itu. Kenapa? Karena satu, aku merasa orang yang mudah bosen gitu dalam hal apapun gitu, kayak misalkan main game atau lagi suka sesuatu, misalkan nanam tanaman atau apapun itu, biasanya aku awal-awal tuh semangat banget menggebu-gebu gitu, nggak kenal waktu gitu. Tapi akan ada satu titik aku ngerasa bosen dan akan aku bener-bener tinggalin sama sekali itu gitu. Jiwa-jiwa seniman itu. Jiwa-jiwa seniman ya. Seniman. Aku langsung potong ya. Coba kamu terapin ketika kamu sudah berapa tahun mengajar? Wah, udah lama lah, 10 tahun lebih. Belum. Anggap 10 tahun ya. Iya. Kamu udah mengajar 10 tahun, kamu susah, kamu lagi nggak mood, kamu harus pergi ke sekolah untuk mengajar. Iya, karena itu kewajiban. Iya, pekerjaan. Iya, maksudnya kamu nggak jadikan seni pekerjaan nyeni di situ. Oh, okay. Itu pola aja kamu lakukan. Oke. Jadi maksud saya, kalau kamu memperlakukan kerja menulis seperti kamu pergi ke sekolah ngajar, itu sama aja, beres itu barang. Aku jadi dinasehatin. Iya, beres. Ya, oke. Aku sepakat sih satu sisi itu, tapi sisi lain aku juga coba memahami karakterku gitu, bahwa menurutku aku nggak bisa menghilangkan sisi main-mainnya aku dalam menulis gitu. Yeah. Seperti halnya ketika aku main-main game atau main-main nanam tanaman dan sebagainya gitu. Aku inget banget kemarin belum lama nonton YouTube-nya Ernest Prakasa. Dia ini konteksnya film ya, tapi menurutku relevan sih sebagai penulis ya. Dia bilang ketika dia sebagai produser Imaginary kan, dia bilang sebagai produser Imaginary dan ketika kami memutuskan sebuah film apa yang ingin kami produksi, semangat kami bukan hanya mencari film yang kira-kira bakal laku, yang kira-kira disukai banyak penonton dan sebagainya, tapi ada hal-hal idealisme yang coba saya masukkan dalam memilih film apa yang mau kita produksi gitu. Supaya proses membuat film itu bukan hanya sebuah semata-mata full kerja gitu. Karena itu akan lama-lama membosankan menurut dia kayak gitu. Jadi harus ada sisi main-mainnya, sisi funnya gitu. Nah, sisi main-main atau funnya itu ya dengan dia mencoba mencari film dengan topik-topik atau gaya penceritaan yang mungkin ada kebaruan di situ gitu. Kayak misalkan jatuh cinta seperti di film-film atau film yang baru sekarang nih yang mau tayang ya, Tinggal Meninggal gitu. Nah, aku sepakat sama Ernest gitu. Satu sisi yang kamu bilang tadi bahwa kita perlu menulis secara rutin itu iya. Mekanik aja gitu, kita setiap hari perlu luangkan waktu lah 1-2 jam untuk menulis. Bahkan kalau benar-benar padat mungkin setengah jam yang seperti kamu bilang cukup. Tapi aku nggak mau menghilangkan sisi menyenangkannya tadi gitu. Gitu. Nah, di situ ketika awal-awal aku nulis tuh aku berusaha tuh bisa konsisten gitu. Terutama karena aku nulis juga aku siapkan dulu semacam outline, semacam storyboardnya dulu gitu. Alur novelku itu seperti apa dari awal sampai akhir itu sudah ada gitu. Bahkan setiap bab itu aku udah tahu mau nulis tentang apa tuh, aku sudah ada outline atau storyboard. Nah, sehingga harapannya ketika aku nulis itu aku bisa rutin dan lancar gitu. Tapi karena kemarin sempat terjeda liburan gitu, akhirnya aku berhenti. Nah, ketika mau mulai lagi tuh kagok gitu. Udah berat ya? Berat. Pertama tadi untuk habit atau kebiasaan nulis rutinnya tadi, dan juga mengembalikan emosi ceritanya lagi gitu. Aku ngerasa karena lama berhenti gitu, berjarak lagi dengan emosi ceritanya, dengan emosi tokoh-tokohnya gitu. Nah, ini aku pengen tanya ke kamu gitu.
ketika kamu juga punya pengalaman jeda gitu ya, seminggu atau 2 minggu sempat nggak nulis gitu, kamu ada kendala itu juga nggak untuk balik lagi ke mood atau balik lagi ke emosi ceritanya, atau mungkin mengingat-ingat lagi yang lagi mau kamu tulis itu apa gitu? Aku masalah emosi itu aku nggak percaya loh. Emosi tokoh gitu, emosi cerita, karena akan diedit lagi, masalahnya itu aku selalu ketika menulis ini akan diedit, ini masih draft pertama, jadi maksudnya kok emosi ceritanya ini ya kan, ketika kita menulis kan ada emosi tokohnya, iya, ada perasaan tokohnya. Aku paham ada perasaan tokohnya, tapi itu kalau di sisi aku, itu pada saat di draft keberapa gitu, di editing selanjutnya, bukan di draft pertama. Bukannya kalau editing itu bakalan lebih mekanik gitu ya? Oh enggak, itu bahkan di editing itu yang lebih emosional. Oh gitu. Lebih emosional karena harus kamu harus masuk lagi ke tokohnya, tokoh-tokoh yang tidak konsisten, karakter ini kok nggak konsisten di bagian ini. Itu di bagian editing. Di bagian draft pertama itu udah lepas aja kalau aku, makanya aku nggak punya kekhawatiran terjadi ke depan akan gimana nanti karya. Aku nggak pusing. Draft pertama aku selesaikan ceritanya, selesai. Udah gitu aja. Aku nggak menunggu mood, nggak menunggu. Sesekali menunggu mood itu ada lah ya. Karena kalau kita begadang bangun pagi kan susah juga kan bangun paginya kan. Maksud aku tidak memikirkan apa-apa lagi. Ketika aku di depan itu berarti aku sudah sedang berusaha mau menulis novel, melanjutkan menulis draft. Udah, aku nggak pikirin. Misalnya gini, aku sekarang di tokoh di mana ada salah satu tokoh namanya Haji, dia barusan pulang dari Mekah. Spoiler nih, novel, iya, nggak apa-apa terbaru ya. Nggak apa-apa. Berarti dia juga akan mungkin akan kehapus nanti, aku nggak tahu kan. Tapi maksudnya aku nulis aja gitu. Iya. Dia pulang, terus dia disabilitas karena dia menyelam, kakinya nggak bisa jalan. Orang kan kalau naik haji itu orang kan selalu tanya, apa yang kamu rasakan di sana? Kan biasanya kalau di kampung kamu kikir, pelit, di sana kan kamu susah air, karena kayak gitu kan. Tapi di haji ini, yang haji barusan nyampe ini, dia nggak memikirkan. Pertanyaan dia paling banyak apa? Pertanyaan orang-orang terhadap, kok kamu emang bisa ya dengan kondisimu sekarang bisa naik haji, mutarin Ka'bah? Nah, pertanyaan itu yang muncul di scene ini. Aku nggak mikirin kemarin aku nggak pikirin scene ini akan seperti ini. Oke. Tapi aku punya karakter si Haji ini yang disabilitas karena menyelam. Tapi aku nggak terpikiran kok bisa ada scene seperti ini, bahwa ada pertanyaan dari masyarakat. Itu muncul begitu aja. Muncul aja. Jadi apa? Ini kan bab baru. Tadi bab baru dan aku masukin tokoh siapa ya sekarang ya. Aku mikir begitu. Ini kayaknya tokoh ini aja deh. Aku bilang gitu. Aku nggak hanya gitu aja, tidak akan memikirkan lagi yang gimana ya ntar ini sesuai nggak dengan ini. Aku belum pikirin itu. Aku hadirkan dulu sebanyak mungkin ceritanya, alurnya ngalir aja. Nanti dan itu dilakukan oleh banyak penulis sebenarnya. Dan kita sudah pernah melakukan itu. Kalau kamu menulis esai, menulis cerpen, kan kita melakukan seperti itu. Dan pertama kita hajar aja gitu, iya kan. Nanti draft kedua baru kita edit apa semua, dan kita menyesuaikan posisinya gini. Begitu juga novel. Masalahnya aku perhatikan ketakutan orang-orang itu karena mencoba draft pertama itu sudah, kalau mungkin terlalu lebay kalau sempurna, berusaha sempurna. Padahal draft pertama itu bullshit gitu. Omong kosong lah itu. Draft pertama omong kosong. Dan pas di draft kedua itu baru kita rewriting. Oke. Dalam pas di penulisan ulang itu barulah kita memunculkan emosi tadi itu. Itu pun bukan harus mekanikal juga. Ketika kamu misalnya gini, harus nyambung dengan karakter ini tuh, emosinya si tokoh. Kalau aku hanya menempatkan cerita itu sebatas cerita, tidak berusaha masuk, enggak. Ya,
tokoh yang aku bilang tadi, si Haji tadi, sudah. Aku menempatkan si Haji ini, dia sebagai tokoh, sudah aku mengikuti emosi dia. Oh gini, sudah tulis. Oke, aku ngerti sih. Paham ya? Aku paham sih gimana cara kamu dalam proses kreatif menulis novelmu gitu. Ketika kamu menggali cerita dari tokoh-tokoh novelmu gitu. Aku bisa paham. Jadi sih maksudnya gitu. kalau macam kamu mau sedang draft pertama, selesaikan aja dulu gitu. Selesaikan dari pembukamu sampai penutup. Selesaikan aja dulu. Habis itu 2 minggu, 3 minggu kemudian, sebulan kemudian baru kamu kembali. Yang disitulah kamu mati-matian. Artian, karakter si A ini tidak sesuai di scene yang keberapa, di cerita yang di bab keberapa. Itulah prosesnya di menurutku. Aku malah sekarang ini pusingin di draft kedua nih. Kenapa? Maksudnya, waduh. Tapi draft pertama belum kelar kan? Belum, maksudnya, waduh. Antara ada draft kedua lagi, aduh. Gitu, malah aku pusingin di draft keduanya. Itu karena maksudku bedanya aku sama kamu nih, Far. Kalau kamu kan nulis dari awal ada satu ide cerita gitu, ide besar lah gitu, yang kemudian kamu coba tuliskan saja mengalir gitu, ya kan? Sementara kalau aku ini kan dari awal udah aku konsepin dulu nih. Aku konsepin, aku bikin outline-nya, alurnya seperti apa, sinopsisnya seperti apa, tokoh-tokohnya seperti apa, bahkan setiap bab sudah aku tentukan ceritanya mau tentang apa gitu. Dengan pendekatan aku tuh sebenarnya bukan untuk membuat ceritanya menjadi kaku gitu ya, terlalu direncanakan dan sebagainya, bukan sebenarnya, tapi aku lebih ngerasa lebih mudah dan mungkin tadi lebih efisien gitu. Efisien secara nanti waktu aku proses mengerjakannya, maupun efisien buat energi aku yang tadi aku bilang gampang bosen tadi gitu. Nah, kemudian juga soal pendekatan bagaimana mengembangkan cerita atau tokoh gitu ya. Kalau aku tuh mungkin pendekatannya tuh lebih kayak psikologis gitu loh, Pak. Psikologis. Jadi kayak misalkan aku ada tokoh yang punya karakteristik yang dia itu ceria. Jadi orang mengenalnya sebagai seseorang yang ceria, periang gitu, menyenangkan gitu ya. Tapi di balik cerianya itu dia menyembunyikan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, yaitu tentang latar belakang keluarganya. Nah, di situ nanti aku akan berpikir tuh, oke, aku punya karakter, dia ceria, periang di mata orang lain, tapi sebenarnya itu dia menyembunyikan banyak kesedihan dalam dirinya. Nah, aku harus cari tahu cerita apa ya kira-kira kesedihan yang dialami, misalkan di masa kecil, di keluarganya. Di situ nanti kemudian berkembang gitu. Jadi aku membayangkan bahwa setiap karakter, perilaku, keputusan hidup tokoh itu dipengaruhi oleh sebuah sebab akibat gitu. Dia seperti ini karena hal ini gitu. Karena hal ini dia menjadi seperti itu. Dan aku lebih banyak mengembangkan karakter tokoh cerita aku tuh kayak gitu. Dan itu menarik, maksudnya cara orang masing-masing ada beda-beda. Maksudku ya tulis aja betul. Tulis aja apa yang kamu pikirkan dengan karakter tokoh ini, kamu tulis aja tentang dia, kegelisahan dia terhadap orang tuanya. Tulis aja dulu. Walaupun kamu nulis seperti itu, pasti ada minor dikit, bahkan mungkin banyak. Terus ada kontradiktif dari tokoh ini ke scene yang lain. Itu pasti ada. Itulah di draft kedua. Makanya pada akhirnya aku sadar bahwa menulis sesungguhnya itu yang draft kedua. Menulis yang sesungguhnya itu draft kedua. Draft pertama itu omong kosong semua. Kamu tulis aja semua, pakai bahasa lisan, mau pakai bahasa apa, dia tulis aja. Jangan menulis sambil mengedit gitu ya. Draft pertama itu ya. Aku nggak pernah. Paling kalau macam mengedit itu ketika ada typo yang mengganggu lah. Iya, typo atau bahkan ada typo kadang kamu biarin aja ya. Biarin aja. Kadang-kadang juga nih ada sih kadang-kadang aku kembali, misalnya ini kok kalimatnya
aku clearkan dulu kalimatnya kadang-kadang gitu ya. Tapi untuk secara keseluruhan aku nggak ada ini cerita, aku ngalir aja. Oke. Aku ngalir aja dan akan lebih ketat lagi nanti suatu saat di aku bicara novel ketiga misalnya, aku akan menulis di novel ketiga akan lebih ketat lagi. Maksudnya aku sudah coba ini kan di novel kedua ini kan sudah aku coba bagaimana nulis tiap hari dan masih ada bolong-bolongnya dan belum kuat per jam berapa dan tiap hari minimal berapa. Di novel ketiga nanti selanjutnya aku akan lebih ketat lagi, maksudnya minimal kalau aku nggak bisa menulis selama 5 jam misalnya 4 jam, aku harus berkuat menulis minimal 1000 per hari, misalnya begitu. 1000 kata per hari. 1000 kata per hari. Jadi patokannya jumlah katanya. Kata. Aku mau berusaha semakin itu. Kamu bisa cepat ya kamu semakin nggak butuh banyak waktu untuk menulis gitu ya. Iya. Oke, menarik. Jadi aku gunakan waktu sedemikian rupa, misalnya aku masih kantoran misalnya. Ya aku gunakan waktu misalnya sebelum berangkat kerja, aku gunakan 30 menit itu minimal 500 kata misalnya. Pas sebelum tidur aku gunakan 500 kata untuk menulis, jadi 1000 kata per hari. Aku usahakan mencoba seperti itu seminimal mungkin gitu ya. Untuk melakukan menulis novel. Enggak ada ambisi apa, hanya ambisi bagaimana menulis ini terpola lah gitu. Terpola. Misalnya begini, ada orang bilang gini, kok kamu ambisius ya? Kalau aku nggak ambisius semua apa? Itu pertanyaannya begini. Kalau kamu nggak nulis buku, kok kamu ambisius nulis novel par? Ya kalau kamu nggak nulis, terus aku ngapain? Iya kan? Tapi itu kan bukan ambisius ya. Iya, misalnya sebuah gitu. Keinginan. Iya, gitu. maksudnya santai aja Far. Maksudnya gini, kalau aku nggak santai, kalau aku santai terus aku ngapain? Nah itu maksudnya gitu. Aku mempertanyakan ke diriku sendiri. Misalnya gini, kalau aku nggak nulis novel misalnya, aku nggak menulis novel tiap tahun misalnya, terus aku ngapain? Iya kan gitu. Dan sebenarnya menurut aku ya, yang kita obrolin tadi gitu, misalkan setahun menulis satu novel itu nggak bisa dibilang ambisius menurutku. Itu lemah banget sebenarnya. Sebenarnya lemah banget. Ya itu tadi gitu, bayangkan kalau kita setiap hari aja bisa nulis 1000 kata 500 gitu. lah, yang terlalu 500 Ya lah. 500 lah gitu. Berarti 3 bulan bisa lah gitu. 3 bulan satu draft. Bisa satu draft gitu loh. Dengan ketebalan novel Indonesia ya. Standar ya. Nggak usah tebel-tebel lah. Kalau tebel-tebel susah ngejualnya kalau tebel-tebel. Jigi agak secara sulit jigi. Itu gitu loh. Ya. Kayak gitu. Apalagi Far? Nggak ada sih nulis novel ya seperti itu, nulis aja dulu ya. Dan ya nulis aja dulu sambil baca buku yang bagus lah. Maksudnya baca buku yang bagus itu kamu menurutmu bagus ya sudah itulah. Gitu ya. Nggak perlu ada patokan dari siapa atau oleh siapa gitu. Menurutmu bagus sudah itu aja. Gitu sih. Mungkin aku sedikit cerita kalau dari cara nulisku sendiri gitu, yang tadi udah aku bikin outline-nya dulu dan sebagainya. Dalam proses menulisnya aku sebenarnya juga pakai pendekatan sama kayak kamu gitu. Aku pengen nulis aja dulu gitu tanpa banyak editing gitu. Biarkan mengalir sesuai dengan ide awal aku menulisnya mau apa. Betul. Gitu. Nah, dalam perjalanannya ternyata walaupun sudah aku bikin outline ya segala macam, tetap pasti ide-ide lain itu muncul di kepala. Oh, kayaknya lebih bagus kayak gini deh. Oh, kayaknya lebih apa cerita itu yang masuk ceritaku yang aku tulis ini gitu. Tetap aja pasti muncul ide-ide baru gitu. Kayaknya bakal lebih masuk akal kalau kayak gini. Kayaknya itu membuat kamu. Tapi aku biarkan, aku tetap tulis. Biarkan, Atau juga ada beberapa bagian yang aku merasa, loh, ini plot hole nih ternyata, yang aku baru sadar ketika aku tulis. Tapi itu aku biarin dulu, Far. Aku biarin sampai draft 1 nanti selesai. Baru kemudian mungkin aku akan mungkin aku nggak menulis ulang gitu ya, tapi aku akan edit di draft kedua setelah draft 1 aku selesai. Dan aku sependapat juga ya. Ya kita lagi-lagi sependapat di Murakami karena dia begawan di sana lah ya. Walaupun tulisannya mungkin bermasalah, bukan? Novel-novelnya misogini dan sebagainya. Ini proses kreatifnya. Ini lebih ke proses kreatif ya, bukan karya-karyanya gitu. Karyanya kritik silakan gitu, nggak masalah gitu. Aku sependapat gini. Draft pertama itu ada kadang-kadang aku sering kirim beberapa scene ke kamu ya. Aku tuh merasa itu bagus ya. Suatu saat pas editing di draft kedua itu jelek. Akan jadi jelek. Yang versi awal.
yang kita merasa yang aku di Sudah awal bagus. sudah bagus banget ini, nggak mungkin aku edit itu. Pas di draft kedua itu jadi jelek. Oh ya, aku ingat dia cerita soal itu gitu. Dia cerita gitu. ini. Dia Jadi ngomong gitu, dia punya satu draft cerita nih Murakami ya kan. Tiba-tiba entah kenapa dia lupa taruh di mana draftnya itu. Akhirnya mau nggak mau dia harus nulis ulang gitu. Yang menurut dia draft cerita itu bagus banget gitu. Dia nyesel kan, aduh hilang lagi padahal menurutku udah bagus banget gitu. Tapi karena dia harus nyelesain novelnya, akhirnya dia nulis ulang tuh dengan segala ingatan yang dia punya gitu. Sampai akhirnya novelnya terbit. Suatu saat setelah novelnya terbit, draft pertama yang hilang itu ketemu lagi. Dan setelah dia baca dan bandingkan, jelek itu draft ternyata jelek yang draft pertama itu. Jauh lebih bagus yang versi yang sudah terbit. Padahal dia menyayangkan ya. Awalnya. Dia menyayangkan. Aku mau bilang bahwa draft pertama itu omong kosong. Itu aja. Bullshit lah. Makanya aku tuh di novel kedua aku itu aku kan nulis itu hanya di 2000-an kata, nggak sampai 20 ribuan kata, nggak sampai 30.000. Aku menyesalkan itu. Mestinya aku harus lebih banyak nulis, lebih banyak ya minimal 30. Kalau mau tipis 20.000 harus menulis minimal 30.000 kata. Karena dalam proses editing mungkin ada bagian-bagian yang dibuang segala macam. Mestinya aku, makanya kenapa aku berusaha minimal 40.000 kata, karena asumsiku mungkin akan teredit minimal sampai ke 30.000 ini. Nah. Oh, ternyata malah kepangkas. Nah, belum. Kalau ini kan yang novel kedua kan belum kan? Belum. Nah, kalau yang novel pertama kan aku nulis 20-an ribu kata, 28 kayaknya. Jadinya 23.000. Maksudku karena kita merasa bahwa karena pada draft pertama itu jelek. Pas dilihat, diedit lagi, ditambahin lagi. Oh, ini baru. Jadi draft pertama itu hanya pengen kita melihat, kalau aku ya. Draft pertama itu hanya pengen kita lihat, oh ada cerita dari A sampai ke Z. Itu aja. Poin isi-isiannya itu nanti pas diediting. Ya langsung kita isi lah itu ya. Pas di draft pertama kita isi. Pada saat di draft kedua kita sudah lihat, oh ini polanya di sini, ini tempatnya di sini, ini draftnya di sini. Itu bongkar pasang lah. Akan jadi bongkar pasang di situ. Makanya aku pas memulai misalnya besok pagi, udah aku lanjut aja cerita yang tadi. Orang-orang yang mempertanyakan si tokoh haji ini bagaimana caranya mengelilingi Ka'bah, ibadah apa semua. Ya ada jawabannya, tapi aku nggak mau bilang sini. Nah, aku akan lanjutin cerita itu. Entah akan jadi apa lagi ntar ya. Paling besok baru dipikirin lagi. Jadi maksudnya kalau macam kamu kan sedang nulis novel juga kan, novel. Ya tulis aja. Kamu pakai outline atau enggak, hajar aja dulu. Nanti kamu sudah merasa bahwa oh ini sudah selesai, udah tinggalin. Nah, aku sepakat. Harus memperlakukan karya ya, jangan barang kitab suci gitu. Ini bisa diedit dan bisa direvisi apa semua. Ya itu sih. Kalau boleh aku rangkum nih Far, dari obrolan kita ini, soalnya udah mau sejam nih teman-teman. Ini teman-teman, ini mendadak ini teman-teman. Dia bawa alat tapi semua langsung bikin kayak gini. Ya supaya teman-teman tahu nih proses kreatif Safar Nurhan dalam menulis dan novelnya. Muhammad Hambali. Nah kalau dari obrolan kita nih ya, aku bisa katakan bahwa terserah bagaimana cara kita menulis novel, mau ngalir aja gitu setiap hari kita duduk di depan laptop kita tulis aja apa yang ada di kepala gitu, atau mau teman-teman bikin outline dulu, itu nggak penting, tulis aja dulu sampai selesai, jangan diedit. Jadi draft pertama itu tulis aja mengalir, jangan menulis sambil mengedit. Betul. Kita diamkan, kasih jeda, setelah itu baru kemudian kita lanjutkan menulis draft kedua, entah itu editing, entah itu menulis ulang, apapun itu gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin ada pengalaman menulis juga, mungkin pernah menulis novel atau sedang menulis novel, mungkin bisa sharing juga nih pengalaman seperti apa. Kayak YouTuber banget ya. Nah, siapa tahu bisa menginspirasi orang-orang kayak saya nih yang baru belajar menulis novel gitu kan. Terakhir nih Far. Aduh, udah ada, boleh nggak spoiler judul draft novel kedua? Belum. Intinya ada apa nih? Ada karang-karangnya lah. Ada satu kata.
ada karang. Ada karang-karangnya. Ada karang. Menarik. Judulnya ada karang. Menarik. Seandainya karang. Seandainya karang. Ada lagi. Aduh. Nanti lah. Mantap. Oke. Ya udah. Ini aja ya, Far ya. 55 menit. Thank you udah temenin kita makan. Terus kita juga sambil ngobrol soal novel yang kita lagi tulis. Teman-teman tadi ya, kalau misalkan mau kesini ke apa namanya kantin Gudang Sarinah, silakan mampir ke Soto ayam Madura Cak Hasan. Oh, ini namanya soto ayam ya? Enak. Kalau aku menu favoritku ayam sambal Madura. Mantap. Maknyus. Oke, terima kasih. Itu Salah.